Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini. Mari bersama-sama sebelum kita kembali diberkati dengan renungan singkat dalam siraman rohani saat ini. Kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk saat ini Engkau mengizinkan kami kembali, untuk kami boleh duduk diam sebentar, meluangkan waktu kami, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin kita sekalian melihat satu kisah yang tentunya sudah berulang kali kita juga sudah pernah mendengar, membaca, melihat, dan kita juga mungkin sering kali mendapatkan pesan-pesan tertentu yang memberkati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi izinkan sekali lagi saya mengajak kita sekalian melihatnya dan kembali merenungkannya supaya kebenaran ini kembali lagi menguatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, di tengah-tengah segala pergumulan yang harus kita hadapi masing-masing. Saya tidak tahu sejauh apa hari ini kita boleh bergumul, kita boleh diperhadapkan pada segala macam hal situasi. Tapi kita percaya kalau kita boleh tetap ada dan kuat, itu segala sesuatunya memang karena pertolongan Tuhan. Dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-39, satu ayat di sana, di dalam Markus 4 ayatnya yang ke-39 berkata demikian. Ia di sini Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bayangin Bapak Ibu, peristiwa ini memang peristiwa yang menurut saya, sekian banyak peristiwa yang terjadi ketika Yesus melayani, sesuatu hal yang besar, spektakuler begitu ya. Karena dalam perikop ini diceritakan bagaimana terjadi begitu kroditnya situasi karena ada angin ribut di tengah laut ketika mereka harus menyusuri tempat tersebut. Tetapi yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara, ketika semua orang dalam situasi yang seperti itu, saya maklum sebagai manusia biasa, semua orang merasakan akan yang namanya ketakutan dan juga pastinya panik. Siapapun kita, normalnya manusia, kalau berhadapan dengan situasi-situasi yang menegangkan, situasi-situasi yang membuat kita harus segera melakukan sesuatu atau menyelamatkan diri, tentunya kita diperhadapkan pada yang namanya kepanikan tersebut. Termasuk dalam cerita ini adalah murid-murid Tuhan. Walaupun di situ ada Tuhan sendiri, tapi mereka juga diperhadapkan pada situasi yang sama. Mereka panik. Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi segala situasi yang di luar kemampuan kita. Beberapa waktu kemarin kita melihat bagaimana Indonesia kembali mengalami bencana ketika terjadi erupsi Gunung Semeru. Ketika peristiwa itu terjadi, detik-detik peristiwa itu terjadi, ketika awan panas itu mulai turun, begitu banyak orang yang melihat menjadi begitu panik. Karena yang terpikir dalam benak mereka adalah satu, menyelamatkan diri, atau ketika mereka gagal menyelamatkan diri ya pasti mereka akan jadi korban. Maka orang dengan segala cara dan segala macam bentuknya, ya kalau kita bisa melihat dari kiriman-kiriman dalam media sosial, orang berlari, orang melakukan segala sesuatu, maka kemudian ketika mereka selamat, mereka baru sadar bahwa mereka bisa jadi tercerai-berai dengan keluarga mereka. Karena masing-masing sekarang memikirkan diri sendiri supaya mereka selamat. Dan saya kira itu wajar di tengah kepanikan yang begitu rupa, bahaya di depan mata mereka, wajar secara manusia mereka menjadi panik. Kita pun juga begitu. Mungkin kita juga punya pengalaman yang menegangkan mungkin, yang membuat kita kemudian kurang lebih kita mengambil bentuk tindakan yang sama, panik. Ya Bapak Ibu, termasuk waktu itu murid-murid dalam bahaya, menurut mereka dalam bahaya yang besar karena air danau itu atau ombak dahsyat itu. Ya, dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bisa dibayangkan ketakutan dan kepanikan yang dihadapi oleh mereka ketika air itu memenuhi perahu mereka, dan kemudian mereka lupa bahwa sekali lagi mereka lupa bahwa ada Tuhan Yesus di tempat tersebut.
Tidak jauh dari mereka. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur, dikatakan firman Tuhan, memang di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia di tengah kepanikan itu. Mereka kemudian segera membangunkan Yesus karena mereka nggak tahu lagi harus berbuat apa di tengah kepanikan itu. Dan kalimat yang Tuhan katakan adalah diam, tenanglah. Kepada angin, kepada ombak, kepada segala sesuatu yang krodit beberapa saat itu. Dan kemudian maaf, tadi saya di depan bilang laut, yang betul ada danau ya, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bayangkan dengan cuma 2 kalimat diam dan tenanglah, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebetulnya merupakan, kalau kita renungkan, ini menjadi prinsip utama ketika kita berhadapan dengan segala macam persoalan yang membuat kita panik, membuat kita takut, adalah ketika kita berani seperti apa yang Tuhan katakan, diam dan tenanglah. Ketika kita nggak diam, ketika kita nggak tenang, maka kesulitan atau ketakutan yang sedang kita hadapi itu justru menjadi semakin besar, bukan semakin menurun intensitasnya, tapi justru kadang semakin membesar, malah membuat kita semakin takut dan membuat kita seperti tidak punya lagi pertolongan. Tapi ketika kita menarik diri ya untuk kita berusaha tenang bukan berarti kita mengabaikan apa yang terjadi, tapi paling tidak dengan tenang kita jadi punya waktu untuk berpikir, dan kita juga punya waktu untuk menentukan langkah yang terbaik di tengah situasi yang kita hadapi. Memang sekali lagi dalam situasi-situasi tertentu kita bisa menjadi panik, kita bisa menjadi takut. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa diam dan tenanglah, maka segala sesuatu itu menjadi begitu teduh sekali. Bukan karena sekali lagi bukan karena saat itu Yesus karena dia Tuhan Allah, tapi Tuhan juga pengen ngajarin kepada murid-muridnya di tengah situasi seperti itu. Cuma 2 hal, diam dan tenanglah. Dan kemudian ayat berikutnya mengatakan mereka menjadi sangat takut. Ya, memang mereka takut karena apa? Ya karena situasi itu. Bahkan kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Biarlah kiranya pernyataan Tuhan ini juga tidak menjadi pernyataan yang sama kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika dalam situasi yang mungkin berbeda tapi di tengah kepanikan yang mungkin sama, kita jadi kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berkata kepada kita, "Mengapa kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya?" Begitu kita tidak mempercayai Dia, maka kita sama saja dengan meragukan Tuhan yang maha dahsyat itu bekerja dalam seluruh hidup kita. Kiranya saat ini Bapak Ibu Saudara, di tengah renungan singkat yang boleh saya sampaikan, apapun saat ini yang menjadi di depan mata kita, kita sedang melihat sesuatu yang membuat kita menjadi panik, membuat kita menjadi takut, maka tidak ada langkah yang lebih tepat kecuali kita menarik diri untuk diam dan kemudian tenang, datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan supaya dengan diam dan tenang kita juga jadi terbuka pikiran kita sehingga kita bisa menentukan langkah apa yang terbaik, yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita putuskan, tentunya dengan tidak pernah lupa melibatkan Tuhan dalam seluruh keputusan, dalam diam dan tenang kita. Kiranya kebenaran yang singkat ini boleh menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya hari ini kita boleh melaluinya dengan tetap mempercayakan dan tidak perlu takut karena Dia ada bersama dalam hidup kita, seperti saat itu Yesus ada di tengah-tengah muridnya di dalam perahu itu. Dia juga ada bersama saya, ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu diam dan tenanglah dan percaya bahwa Dia bisa melakukan segala sesuatu, tentunya sesuai dengan cara dan kehendak yang Dia akan lakukan untuk menolong kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi Engkau menolong kami saat ini Tuhan. Bersyukur untuk apa yang boleh kami lihat, yang kami dengar, kami baca melalui pesan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan bahwa di tengah situasi kepanikan yang amat sangat, kami biasanya akan kehilangan kepercayaan. Bahkan mungkin kami tidak bisa lagi berpikir tentang tangan Tuhan yang bisa bekerja atas seluruh apa yang membuat kami panik dan takut. Tapi kiranya Tuhan kami boleh diam dan menenangkan diri kami dan menghampiri Tuhan untuk kami bisa tahu bagian mana yang tepat yang harus kami lakukan, sehingga kami boleh melaluinya dalam pimpinan Tuhan sendiri. Meteraikan kebenaran ini lebih lanjut ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.